Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang DHCP snooping, masih dalam pembahasan DHCP. Jadi DHCP snooping itu apa? Jadi DHCP snooping itu adalah suatu fitur yang ada di suite Cisco ini, dimana si suite ini menentukan DHCP mana aja yang berhak untuk melakukan broadcast IP address gitu secara DHCP. Jadi contoh di sini ada DHCP real sama DHCP fake. Nah, server yang ini kita izinkan supaya si DHCP real ini bisa memberikan IP address secara otomatis ke klien. Sedangkan DHCP fake ini kita tidak izinkan supaya DHCP ini tidak ikut memberikan IP address untuk klien ini. Sederhananya seperti itu. Jadi ibaratnya itu kayak firewall gitulah. Jadi si suite ini memilih mana DHCP yang boleh diizinkan atau dipercayai sebagai DHCP asli gitu. Biasanya ini untuk melindungi dari serangan DHCP fake gitu. Oke, langsung aja. Jadi kita setting di suite-nya dulu aja. Masuk ke CLI. Terus kita enable, kita masuk ke menu config. Nah, di sini kita aktifkan dulu IP DHCP snoopingnya. Nah, jadi secara default itu IP DHCP snooping itu tidak aktif ya. Nah, sekarang codingan ini kita untuk mengaktifkan supaya DHCP snooping ini aktif di suite tersebut. Nah, setelah itu kita aktifkan DHCP snooping pada VLAN 1. Kenapa? Karena DHCP snooping ini berjalan pada VLAN, jadi kita harus mengaktifkannya itu pada VLAN. Nah, di sini kenapa VLAN 1? Karena secara default suite Cisco ini ketika semua device terhubung kayak server, terus klien terhubung dengan suite, ini akan dihitung sebagai DHCP default, yaitu VLAN 1. DHCP default apa? VLAN default. Nah, VLAN defaultnya itu VLAN 1 gitu. Nah, terus setelah itu kita masuk ke interface FA0/0. Interface FA0/1. Kenapa? Jadi maksudnya di sini kita masuk ke interface dari suite yang terhubung ke server real. Di sini kan server realnya, DHCP realnya ada di FA0/1. Jadi kita masuk ke interface itu. Nah, setelah itu kita aktifkan DHCP snooping trust. Setelah itu kita exit. Nah, jadi kalau di DHCP snooping ini ada dua istilahnya itu ada dua apa ya namanya, bukan protokol sih, ada dua sistem gitulah bahasanya, gue lupa. Jadi ada trust dan untrust. Jadi trust itu adalah yang dipercaya dan untrust itu tidak dapat dipercaya gitu. Trusted dan untrusted gitu. Jadi kita membuat agar FA0/1 ini menjadi interface yang trusted gitu. Nah, setelah udah kita masuk ke interface rank FA0/2 sampai 24. Kenapa? Karena kan di sini suite-nya itu kan ada 24 port. Nah, di sini kita hanya ingin FA0/1 aja yang diizinkan untuk bisa melakukan broadcast DHCP gitu. Sedangkan port yang lain tidak bisa. Makanya sisa port dari 0/2 sampai 24 itu kita tidak izinkan untuk melakukan DHCP gitu. Ibaratnya kita blok gitu. Yang dibolehkan cuman FA0/1. Terus langsung aja IP DHCP snooping, terus limit
red 5. Nah, limit red 5 ini di sini berfungsi sebagai jadi ketika DHCP mengirimkan paket lebih dari 5 per paket PPP atau apa PEP apa. Jadi setiap DHCP yang melebihi paketnya itu 5 paket per second maksudnya, itu nanti portnya itu akan disutur atau dimatikan secara otomatis oleh si router gitu, untuk menghindari adanya serangan DHCP dari pihak-pihak atau port atau interface yang tidak diizinkan gitu. Sederhananya kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau yang lebih dalam lagi penjelasannya bisa searching di Google. Nah, kalau udah sampai sini udah selesai. Jadi kayak gitu aja. Sekarang untuk pengujiannya kita contoh DHCP dulu nih. Kita aktifkan DHCP server di sini. Apakah klien 2 ini bisa dapat DHCP dari sini? Nah, untuk video bagaimana cara DHCP-nya sebelumnya ada di playlist lab Cisco ini, ada di video sebelumnya, kalian cari aja. Ini IP-nya 10.10.10.1/24. Terus kita masuk ke menu service, pilih DHCP, kita aktifkan dulu. Nah, ini full name-nya mau diganti boleh, nggak mau diganti juga nggak apa. Gateway-nya masukin IP servernya aja, start IP address-nya karena 10.1 udah punya server, berarti kita mulai dari 10.2. Kalau udah kita save, pastikan subnet max-nya sesuai ya, /24 ini. Kalau udah kita save. Nah, kalau udah kayak gitu kita tes. Tadi kan kita sudah mengaktifkan DHCP server ya. DHCP ini tidak bisa, DHCP violet Apipa ini juga nggak bisa. Nah, terus sekarang kita aktifkan DHCP dari sini yang DHCP real, apakah bisa? Kalau misalnya DHCP nya bisa, berarti konfigurasi kita berhasil. 192.168.10.1 service DHCP kita onin 10.1 benar, dimulainya dari 10.2. Terus save, masuk ke PC nya lagi, nah sekarang baru si PC ini mendapatkan IP DHCP dari DHCP real, server realnya ini. Jadi gitu teman-teman, kita sudah berhasil. Oke, segitu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan, kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat.